Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Khotifillah syadakumullah, sama sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia dan rahmatnya pada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala hari ini, pagi ini, Allah izinkan kita untuk bertakarub kepadanya, melaksanakan salah satu kewajiban kita yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan aktivitas apapun. Maka ini patut kita syukuri, dan syukur kita harusnya semakin besar. Salah satu nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Maka pantas Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dan mendoakan seseorang yang bertanya kepadanya tentang akidahnya. Karena dulu Ibnu Taimiyah rahimahullah dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan. Ada yang menuduhnya sebagai orang yang Syiah, ada yang menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Maka beliau menjawab dalam sebuah perkataan 16 bait, yakni lamiyahnya beliau mengatakan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' maqala muhaqqiqin la yansani an qawlihi yawman wa la yatahawwalu hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Sampai akhir bait beliau mengatakan, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang mazhab dan akidahku, maka kata Ibnu Taimiyah, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, semoga diberikan rizki berupa hidayah. Artinya hidayah dan petunjuk dari Allah merupakan nikmat rizki yang paling besar. Ruziqal huda, semoga Allah memberikan rizki hidayah bagi orang yang mencari hidayah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu salawat kita haturkan dan salam kepada Rasul baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan tabi'in, serta tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Khawati fillah syadakumullah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas al-asbab al-munjiyah, sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur, dari berbagai sebab, baik itu secara ijmal atau secara global, secara umum maupun secara terperinci. Secara umum atau secara globalnya, seluruh amal soleh, seluruh perbuatan yang baik, yang ma'ruf, itu merupakan hal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Termasuk hal-hal yang ditinggalkan dari kemaksiatan itu bisa menyelamatkan dari azab kubur. Tapi secara terperinci beberapa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang pernah kita bahas, salah satunya adalah ketika seorang membaca surat Al-Mulk, menghafalkannya, bahkan sampai disebutkan, aku berharap ia berada di setiap hati seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah permasalahan yang pernah ditanyakan, dan ini yang menjadi perdebatan di kalangan manusia.
yakni perdebatan dan perselisihan dengan manusia tentang permasalahan azab kubur, masih berputar dengan kaitan dengan alam kubur, azab kubur dan lain sebagainya. Kalau disebutkan sebagian orang beranggapan azab kubur itu adalah di dalamnya disebabkan karena seorang tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, ya, yakni Munkar dan Nakir. Sebagian lagi beranggapan itu pertanyaan itu adalah bukan untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik nifaq akbar. Jadi ini kaitan dengan azab kubur itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bisa menjawab. Artinya, pertama, apakah orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu berarti dia tidak diazab kubur? Begitu dia bisa jawab semua, sudah selesai, berarti dia nggak dapat azab kubur? Atau azab kubur disebabkan dosa? Disebabkan dosa, orang yang berbuat dosa meskipun pernah berbuat dosa di dunia, tapi dia masih bisa menjawab kalau dia mukmin. Sebagian orang beranggapan orang yang ketika bisa menjawab bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Sebagian lagi berpendapat tidak. Semua orang beriman bisa menjawab. Saya ulangi, semua orang beriman bisa menjawab. Yang tidak bisa menjawab hanyalah orang-orang kafir ataupun yang sering disebut dengan munafik nifaq i'tiqadi atau nifaq besar. Tahu nifaq besar ya Pak ya? Perbedaan antara nifaq besar dan nifaq kecil atau nifaq i'tiqadi dan amali. Biasanya para ulama membagi kemunafikan itu menjadi dua. Satu, nifaq i'tiqadi, yakni kemunafikan yang bersifat keyakinan. Artinya ketika seorang zahirnya dia beriman, zahirnya dia itu mukmin, tetapi di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran dan kekafiran. Di dalam hatinya hakikatnya dia kafir. Hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah munafik nifaq i'tiqadi, keyakinan. Yang kedua adalah nifaq amali atau nifaq asghar, kemunafikan yang kecil atau kemunafikan yang bersifat amali, perbuatan, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan kemunafikan dari dalil hadis maupun ayat, maupun hadis, bahwasanya orang yang berbuat demikian maka ini sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan begini-begini. Nah, ada orang mukmin tapi dia melakukan salah satu dari kemunafikan tadi atau cabang kemunafikan, maka tetapi dia masih meyakini keimanan di dalam hatinya, maka dia masih disebut sebagai mukmin dan bukan munafik i'tiqadi atau sering disebut munafik amali, yakni kemunafikannya sebatas perbuatannya, dia melakukan perbuatan kemunafikan. Contohnya orang yang berdusta.
Orang yang berdusta atau berbohong. Orang yang berdusta atau berbohong itu hakikatnya dia telah melakukan salah satu bentuk kemunafikan. Tetapi dia masih meyakini keislaman, maka dia tidak disebut dengan munafik i'tiqadi. Maka seperti ini, ikhwah, maka dia masih disebut dengan mukmin. Nah, yang di pembahasan kita adalah munafik i'tiqadi. Dia kafir hakikatnya. Ya, makanya Allah katakan di dalam surat An-Nisa, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah SWT mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu di neraka jahanam bareng, sama-sama. Nah, ikhwafillah syarakumullah, maka orang yang kafir dan munafik jelas tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Karena dalil hadisnya jelas bahwasanya orang-orang kafir tidak mampu menjawab. Orang-orang kafir tidak mampu menjawab. Adapun orang-orang yang beriman, sebagaimana pernah saya sebutkan ini, ayat ini sangat sering saya sebutkan, surat Ibrahim ayat 28. Allah berfirman, wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah memberikan kekuatan dan menguatkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yang kuat, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Maknanya sebagaimana di dalam tafsir disebutkan, salah satu bentuk tasbitnya Allah SWT, yakni peneguhan Allah SWT kepada orang-orang beriman adalah di kehidupan dunia. Salah satunya adalah, atau yang disebutkan adalah dalam tafsirnya adalah apa? Orang yang kondisi sakaratul maut. Kondisi sakaratul maut, dia masih berada di kehidupan dunia, maka Allah berikan kekuatan dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Inilah yang disebutkan hadis Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum nyawanya itu dicabut, habis berpisah dari tubuhnya, sebelum itu dia sempat bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa masuk surga. Jaminan dari Rasulullah SAW. Kemudian, adapun di kehidupan akhirat, salah satunya diawali dengan mampunya, atau Allah memberikan kemampuan untuk orang-orang yang beriman agar bisa mengucapkan dan menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Maka sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, dalam hadis tentang pertanyaan dua malaikat, disebutkan wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lah ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri. Dalam riwayat yang lain disebutkan fayaqulu ya. Disebutkan adapun orang-orang munafik dan orang kafir, maka dikatakan kepadanya, apa yang kau katakan terhadap orang ini? Yang disebutkan, yang dimaksudkan adalah siapa? Rasulullah SAW. Makanya apa? Rasulullah SAW nanti akan menjadi saksi bagi siapa? Umatnya. Rasulullah nangis ya ketika Ibnu Mas'ud bersama Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana saya membacakan untukmu Al-Quran sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tapi saya senang mendengarnya dari orang lain.
Kemudian Rasul membaca surat An-Nisa. Begitu membaca surat An-Nisa panjang sampai begitu waj'na bika ala haula'i syahida, dan kami, yakni Allah akan mendatangkan kamu wahai Muhammad bagi mereka, yakni haula yang dimaksudkan adalah umatmu, sebagai saksi. Rasulullah air matanya mengalir sampai deras ya. Kemudian hasbuk, cukup, ini maksud cukup. Ya, saking Rasulullah nggak tahan, nangis karena nggak gampang untuk menjadi saksi. Dan umat ini, umat Rasulullah SAW nanti akan menjadi saksi bagi siapa? Bagi umat-umat sebelumnya. Jadi umat Rasulullah akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Ini saya lanjutkan. Maka ya, salah satu bentuk penguatannya adalah dengan mampu menjawab pertanyaan malaikat. Disebutkan adapun orang kafir dan orang munafik, maka ketika dikatakan apa yang kau katakan, apa pendapatmu, bagaimana, siapakah gitu ya bahasanya, siapakah orang ini, yakni yang dimaksudkan Rasulullah SAW, maka mereka tidak bisa menjawab. Fayaqulu la adri, saya nggak tahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan hanya mengucapkan nggak bisa. Baik. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dahulu aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Orang-orang mengatakan tentang dia, ya saya katakan. Ini orang kafir dan orang munafik, tidak kenal Rasulullah. Hingga dikatakan fayuqal la taraita wa la talait. Kamu enggak tahu? Ya. Kamu enggak pernah baca, enggak pernah ngerti? Maka kemudian dia fayudrabu mitraqatin, kemudian dipukul dengan mitraqah. Antum tahu mitraqah? Mitraqah itu palu atau gada. Gada itu bahasa Indonesia enggak? Bahasa Indonesia enggak? Tahu gada enggak? Tahu ya gada? Palu tapi gede. Ya. Kemudian dipukul ya dengan mitraqah tadi, min hadid, yang terbuat dari besi. Ya, yasihu sayhatan, sampai teriak sekencang-kencangnya, yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka semua orang mendengarnya, semua orang, semua yang di sekitarnya mendengarnya kecuali thaqalain. Thaqalain itu siapa? Jin dan manusia. Thaqalain itu sebutan untuk jin dan manusia. Dan ini biasa ya. Orang Arab itu dalam bahasa Arab itu punya filosofi dan pasti menyebutkan beberapa hal itu dengan menyebutkan dua. Itu biasa. Maka para penyair itu sering sekali mengajak bicara, ya abstrak gitu ya, ngajak bicara kepada dua orang. Nggak tahu siapa yang diajak bicara. Itu sering. Baik. Kemudian disebutkan ini menunjukkan bahwasanya orang beriman mampu menjawab enggak? Mampu menjawab. Ya. Yang jadi masalah apakah orang yang bisa menjawab masih bisa dianggap iya. Jika dia masih punya dosa. Pernah saya sampaikan di awal dulu, bahwasanya Allah menghapuskan dosa dengan berbagai hal. Ingat ya, tidak ada yang masuk surga kecuali dia sudah suci. Tidak ada yang masuk surga kecuali dia sudah bersih dari berbagai dosa. Makanya Allah hapuskan dosa-dosa itu. Ini bagian dari rahmat Allah SWT. Apa? Dengan berbagai hal. Satu, dengan musibah. Apapun bentuk sakit, macam-macam, berbagai musibah. Bahkan termasuk seorang yang dalam kondisi gundah, sedih, itu bagian dari apa? Musibah. Bagian dari penghapus dosa. Yang kedua, dengan apa? Amal soleh. Maka ketika seorang melakukan amal soleh, itu menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, ya, ketika seorang beristighfar, itu akan mendapatkan keampunan dosa-dosa. Yang keempat,
Allah akan menghapuskan dosa dengan adab. Bentuknya apa? Adab. Entah itu adab itu atau siksaan itu di dunia atau di akhirat. Siksaan di dunia contohnya apa? Hukuman. Orang yang berzina, entah ya, makanya kalau Ibnu Qayyim itu panjang lebar membahas masalah bagaimana ukubah. Ya, ukubah itu iqab, tahu ya iqab itu apa? Hukuman itu ada berbagai macam, baik itu syar'i maupun hukuman qadari. Ya. Artinya ada hukuman syar'i. Artinya hukuman syar'i itu hukuman yang Allah sudah tetapkan bagi dosa tertentu dapat hukuman tertentu di dunia. Contohnya zina. Contohnya apa? Zina. Orang yang berzina kemudian kalau dia sudah menikah dia dirajam, kalau belum menikah apa? Kalau belum menikah apa? Ini jangan sampai salah. Dicambuk, ada yang diasingkan, apa? Yang benar yang mana? Nah, pinter. Dicambuk sebanyak berapa kali? 100 kali. Terus diasingkan. Berapa hari? 1 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ya, wal bikru, ya, orang yang masih perawan atau yang masih belum menikah, ya, apa? Jaldu mi'atin wa tagribu am. Jaldu mi'ah dijilid, maksudnya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan di negeri yang dia asing, ya. Nggak tahu di Amerika atau di mana. Tapi kalau di Amerika tambah bahaya ya. Syekh Utsaimin itu membahas orang yang bepergian ke tempat orang-orang yang mayoritas kafir. Itu dibahas detail dalam pembahasan syarah ininya, syarah Riyadhus Shalihin. Detail sekali sampai mengatakan tidak boleh bepergian ke negeri kafir kecuali beberapa syarat. Secara umum nggak boleh. Maka kalau bapak-bapak cuma dinas ke Amerika gimana? Waduh, ya ada beberapa syaratnya. Ya, saya tidak bahas itu ya. Saya bahas itu. Ini berkaitan dengan tadi. Maka salah satu dihapuskannya dosa itu dengan adab, baik di dunia maupun di akhirat atau di alam kubur. Di alam kubur jelas. Maka adab di alam kubur itu menghapuskan dosa supaya dosanya habis, bersih. Ya. Makanya kalau seorang diadab, ya, diadab itu hakikatnya menghapuskan dosa, termasuk adab di dunia. Adab di dunia bentuknya apa? Tadi, adab di dunia itu saya sampaikan ya. Ukubah atau iqab hukuman itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu ada 2 macam. Satu ukubah yang sifatnya ukubah syar'iyah, yang kedua ukubah qadariyah. Ukubah syar'iyah itu adalah iqab atau sebuah hukuman yang sifatnya syar'i. Tadi saya sebutkan sudah ada ketetapan dari Allah, orang yang berbuat dosa ini maka hukumannya ini. Tadi berzina hukumannya dirajam contoh. Maka dengan seorang itu dirajam, dosa zinanya dihapuskan enggak? Halo? Dihapuskan kan, itu tadi sudah saya sampaikan. Penghapus dosa itu dengan apa? Hukuman syar'i salah satunya. Hukuman di dunia. Maka orang yang berzina kemudian dirajam, begitu dirajam dosanya dihapuskan. Dosa zinanya ya, dosa zinanya dihapuskan. Nanti diadab lagi nggak? Oh kamu dulu berzina, kan aneh udah dirajam semua begitu ya? Enggak, sudah nggak ada. Ya, kalau hukuman qadariyah itu bagi dosa-dosa yang tidak ada ketetapannya, tidak ada ketetapannya, atau dia belum dihukum di dunia. Bisa jadi orang berzina, tidak ngaku dan tidak ada saksi, tidak ada yang laporan, ya enggak? Dan dia tidak bertobat atau belum bertobat.
Bisa jadi dia tidak melaksanakan lagi, tapi dia belum bertobat terhadap dosa itu. Maka gimana? Maka akan ditimpakan yang namanya hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah itu bentuknya apa? Apapun yang menimpa padanya dari Allah SWT, baik itu musibah dan lain sebagainya, itu bagian dari hukuman qadariyah. Ya, hukuman qadariyah. Maka dia akan ditimpa dengan macam-macam. Bisa jadi dikasih penyakit lah, macam-macam ya. Itu semua adalah bagian dari hukuman qadariyah. Adapun hukuman syariah tadi ya, hukuman syariah. Ini dua ya. Kemudian termasuk hukuman azab di alam kuburnya, itu menghapuskan dosa-dosanya. Maka bisa jadi seorang mukmin dia masih punya dosa-dosa yang belum dihapuskan oleh Allah SWT di dunia, nggak selesai. Ngerti ya? Di dunia dia udah dapat hukuman qadariyah. Ngerti nggak? Dia kasih musibah, banyak kasih musibah, tapi dosanya belum selesai, alias masih belum habis, belum dihapuskan. Maka gimana? Ya dihukum di alam kuburnya. Dihukum di alam kuburnya. Ini ya. Makanya kalau Ibnu Qayyim mengatakan begini, hampir tidak pernah hampir tidak pernah ya Allah mengasih hukuman pada seorang hamba terkumpul hukuman qadariyah dan hukuman syariah. Hampir tidak pernah, kecuali jika memang dosanya sangat besar sekali dan gak terhapuskan oleh hukuman qadariyah maupun hukuman syariah. Artinya begini Pak, kalau orang itu dia berzina seumpama, dia udah dirajam, ini sudah selesai, nggak ada hukuman yang sifatnya qadariyah. Atau dia tadi dicambuk, diasingkan, kan sudah dosa zinanya dihapuskan oleh Allah SWT. Hampir tidak ada ditambah hukuman yang lainnya oleh Allah SWT yang sifatnya qadariyah tadi, musibah macam-macam. Oh kok yang tanya dia dapat musibah, itu dosa yang lain bisa jadi. Ya, dosanya kan bisa jadi bukan hanya dosa zina saja ya. Nah, makanya kemudian hampir jarang, kecuali jika dosanya sangat besar dan susah dihapuskan. Tidak bisa dihapuskan, maka akan ditambah hukuman qadariyah. Ini yang terjadi pada Fir'aun. Ya, terjadi pada Fir'aun, dikasih hukuman berbagai macam, tidak selesai-selesai. Ya, dia masih kafir terus. Begitu juga Allah sebutkan, maka kalau tidak selesai di dunia, Allah hukum di akhirat. Pintu awalnya adalah alam kubur, diadab dulu di alam kubur. Enggak selesai juga di alam kuburnya, lanjut di neraka. Ya, ini masya Allah ya, lanjut di neraka. Waliyadzubillah, semoga Allah selamatkan kita semua dari azab neraka dan azab kubur ya. Ya, jadi jawabannya adalah ya bisa jadi dia akan diazab meskipun dia mukmin, bisa menjawab, karena dosanya masih belum selesai atau belum terhapuskan. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah masih berkaitan dengan pertanyaan dan azab kubur ya. Apakah pertanyaan dua malaikat yakni Munkar dan Nakir itu khusus untuk orang-orang yang muslim ya, dan orang munafik? Karena orang munafik itu dihukumi sebagai orang muslim ya. Ini catatan. Nanti, loh kenapa orang munafik? Ya, bahasanya begini kata ini Ibnu Qayyim. Anna su'al fil qabr hal huwa amun fi haqqil muslimin wal munafiqin wal kuffar aw yahtassu bil muslimi wal munafiq. Apakah pertanyaan di alam kubur itu umum bagi seluruh hamba, baik yang kafir, yang mukmin, yang munafik,
ataukah khusus bagi orang beriman dan orang-orang munafik? Karena orang munafik dianggap dihukumi sebagai orang yang muslim secara dohirnya ya. Nanti baru Allah akan tipu itu di akhirat. Di akhirat akan tipu. Ya, bermula dari itu tadi, adab kubur. Orang munafik adab kubur. Selanjutnya sampai di akhirat juga. Maka banyak sekali pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Ibnu Abdul Bar atau Abu Umar Ibnu Abdul Bar itu mengatakan dalam kitabnya At-Tamhid bahwasanya pertanyaan itu hanya khusus orang beriman dan orang munafik. Orang kafir tidak mendapatkan pertanyaan. Ngapain ditanya? Jelas kafir. Tapi ini saya mengubah pendapat dulu ya. Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa hadza khilafus sunnah. Ini tidak sesuai, jangan meremehkan siapa Ibnu Abdul Bar tentunya ya. Ini saya ulangi lagi, tidak tanpa meremehkan atau merendahkan ulama. Meskipun pendapatnya menurut sebagian ulama yang lain itu salah. Termasuk Ibnu Qayyim. Ini tidak sesuai dengan hadis. Sedangkan hadis jelas tadi mengatakan apa? Wa ammal munafiq wal annal ka'amal munafiq wal kafir. Adapun orang munafik dan orang kafir, fayuqalu, dia akan dikatakan kepadanya tadi ya, sudah. Ini menunjukkan dalil bahwasanya apa? Pertanyaan itu kepada seluruh makhluk, hamba, baik muslim, kafir, munafik, semua ditanya. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah su'alu munkar wa nakir, pertanyaan mungkar dan nakir, apakah khusus untuk umat Rasulullah atau kepada umat-umat juga sebelumnya? Kalau dalam hadis itu tadi disebutkan wa ma taqulu fi hadzal rajul, siapa orang ini? Yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Sedangkan sebelum umat-umat sebelum Rasulullah nggak mungkin tahu dong, karena belum diutus. Ngerti ya? Ini menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama dan orang-orang awam. Nggak tahu kalau orang-orang awam kita ya, mungkin nggak peduli juga. Nah lihat, ini penting nih. Apakah pertanyaan itu khusus bagi orang-orang yang merupakan umat Rasulullah atau kepada seluruh umat? Ya, bahasanya Ibnu Qayyim itu wa hadza maudi'u takallum maudi'un takallama bi fihi nas. Ya, ini tempat atau ini adalah hal yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Ya. Abu Abdullah At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan pertanyaan mayit atau pertanyaan dua malaikat itu hanya khusus bagi umat Rasulullah. Pendapat beliau ya. Li'anna al-umam qablana kanat ar-rusul ta'tihim bir-risalah. Karena umat-umat sebelumnya datang sebuah syariat dari kerasulan, Rasul itu mendakwahkan. Begitu mereka tidak mau mengikuti, ya begitu mereka tidak mengikuti dan kufur, dikasih kesempatan berbagai macam-macam, akhirnya ujungnya apa? Adab. Ujungnya adab di dunia. Yakni apa? Dihancurkan. Umat Nabi Nuh, ya dihancurkan dengan banjir besar, banjir bandang. Itu dalam sejarah umat manusia itu banjir terbesar yang belum pernah ada sebelum dan sesudahnya. Karena banjir itu sampai menenggelamkan apa? Gunung. Pernah nggak kita banjir sampai gunung tenggelam? Belum pernah ya banjir. 2020 dulu sini kebanjiran kan? Ya sama, saya juga kebanjiran ya. Itu kebanjirannya nggak sampai gunung, benar nggak?
Nah, banjir itu kenapa sampai ke gunung? Karena banjir itu tidak surut selama berhari-hari. Karena Allah menurunkan air dari langit berupa hujan deras sekali, gak berhenti-berhenti. Ditambah Allah keluarkan air dari perut bumi. Coba bayangin, ya surutnya kapan? Dari atas air cat turun dari bawah Allah keluarkan air. Jadi air dari bawah perut bumi itu semua pada keluar. Dari atas hujan turun deras. Air semakin tinggi nggak surut-surut. Kalau kita kan hujan doang. Begitu itu sudah nunggu surut, ya kan? Berkali-kali saya terjebak banjir juga. Ya. Nanti ditunggu, ya, begitu besoknya sudah enggak biasanya. Sudah lumayan lah surut. Lah itu nggak surut-surut, makanya banjirnya sampai menenggelamkan gunung. Makanya bahasanya apa? Anaknya Nabi Nuh, tentu ini anaknya yang kafir ya. Karena kita juga anaknya Nabi Nuh ini. Kita ini anak keturunan Nabi Nuh, makanya disebut dengan apa? Bapak kedua itu Nabi Nuh. Bapak pertama Nabi Adam. Ya, bapak kedua adalah Nabi Nuh. Karena semua manusia hingga sekarang itu semua dari anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Enggak ada yang lain. Tapi anaknya yang kafir pada saat itu, ketika diajak beriman oleh Nabi Nuh, apa? Nabi Nuh mengatakan, ayo, ya bunayya irkam ma'ana. Tahu ya? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kita. Ayo sini bersama kita. Ya, maksudnya apa? Suruh kamu beriman nanti selamat. Ayo naik sini. Jawaban anaknya dengan sombongnya. Namanya anak laki-laki sudah dewasa, kadang-kadang apa? Berani sama bapaknya. Di sini intinya adalah apa? Ada pelajaran berharga dalam urusan pendidikan. Bukan berarti Nabi Nuh nggak mendidik, tapi karena sibuknya Nabi Nuh juga, kadang-kadang yang lebih banyak megang anaknya siapa? Istrinya. Makanya hati-hati. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau nikah, sebelum nikah cari pasangan itu yang bagus agamanya. Karena dia nanti yang menentukan keturunan, menentukan pendidikan. Cari istri asal cantik, padahal oon. Ya, yang penting cantik. Ya, nggak bisa didik. Baca Quran nggak bisa. Anak antum jadi apa? Nanti bilang kali. Nggak apa-apa di dunia, sejelek-jelek apapun di dunia, kalau masuk surga nanti cantik melebihi dari bidadari. Sejelek-jelek orang di dunia ini, kalau dia masuk surga nanti lebih tampan dari Nabi Yusuf dulu. Paling minimal tampannya seperti Nabi Yusuf. Itu minimal, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka ketampanan seseorang tergantung apa? Surga mana dia masuk. Kalau surganya paling tinggi ya paling tampan. Makanya paling tampan di surga nanti siapa? Rasulullah SAW. Nah, wanita dunia kata Rasulullah SAW yang masuk surga cantiknya melebihi dari bidadari. Padahal bidadari itu ya Allah, terbayangkan aja enggak. Subhanallah, saya tuh kalau baca itu tuh semangat. Bener loh, Rasulullah itu tamak terhadap surga. Boleh nggak tamak surga? Harus, bukan boleh. Tamak kepada surga itu harus. Ya nggak boleh tamak terhadap dunia. Rasulullah itu tamak sekali terhadap surga. Makanya Rasulullah mengatakan kepada kita surga. Idza sa'altallah, kalau kalian bertanya, meminta kepada Allah surga, sa'altallah jannah, kalau kalian meminta kepada Allah itu surga, fas'alul firdaus. Mintanya surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Kalau minta jangan minta ya Allah yang penting aku masuk surga. Salah.
Kalau minta, ya Allah, masukkan aku dalam surga Firdaus. Padahal amalannya juga biasa-biasa aja. Yang penting minta yang paling tinggi. Setidaknya itu motivasi. Suatu saat nanti motivasi bagi kita untuk beramal. Ya, bahasanya tuh, ya kalau tidak dapat surga Firdaus ya bawahnya dapatlah. Ya. Itu Masya Allah. Ayo kita lanjutkan ya. Pertanyaan Munkar dan Nakir ini khilaf di kalangan panjang sekali ya, kalau membaca, Masya Allah. Saya akan ringkaskan ya. Banyak khilaf, ada yang mengatakan khusus umatnya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan tidak. Ini umum bagi seluruh umat, termasuk umat-umat terdahulu, ya, termasuk umat-umat terdahulu. Sebagaimana disebutkan, karena memang sebagian ulama ada yang tawakuf ya. Ngerti tawakuf enggak? Status quo. Betul nggak? Status quo itu diam gitu ya, nggak komentar. Artinya dia nggak akan ngomong ya sesuai dengan apa yang ada gitu. Jadi kalau seorang itu terhadap sesuatu kemudian dia diam, nggak mau berkomentar A, nggak komentar B, pokoknya apa yang ada itu aja lah. Enggak memahami apapun. Nah, sebagaimana hal ini, maka sebagian ulama termasuk Ibnu Abdul Bar, ya, Abu Amr Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan hadis Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya umat inilah yang akan mendapatkan fitnah kubur. Artinya yang mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Maka sudah begitu yang kita imani. Ngerti gak? Umat yang terdahulu gimana? Gak tahu. Pokoknya begitu aja. Ya, tawakuf, gak komentar. Kalau umat Rasulullah jelas semua sepakat umat Rasulullah akan mendapatkan pertanyaan itu. Yang menjadi masalah umat terdahulu. Maka sebagian ulama, ya, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah merahasiakan pertanyaan ini umum bagi seluruh umat. Begitu juga azab kubur umum kepada seluruh umat. Dalilnya azab kubur, Fir'aun diazab kubur. Iya kan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashya. Ayat ini tentang Fir'aun ini dan bala tentara. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api terus dikobarkan kepada Fir'aun pagi dan sore di alam kuburnya tentunya. Enggak mungkin kalau api di sini sudah di neraka. Sedangkan Allah kemudian mengatakan apa? Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti di hari kiamat. No, berarti ini azab kubur nih. Nanti di hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab neraka yang paling parah. Azab neraka yang paling pedih, asyaddal azab. Waliyadzubillah. Karena memang nanti azab yang paling parah, paling pedih Allah berikan itu kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Ini. Waliyadzubillah. Kemudian permasalahan selanjutnya, halil atfal, apakah anak-anak yumtahanuna fi kuburihim, mereka juga ditanya di alam kuburnya. Nih, ada anak-anak mati dan dia belum balik. Bahasa anak-anak itu berarti apa? Yang belum balik, mati, meninggal dunia. Apakah di alam kuburnya ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Nah, ini juga diperdebatkan. Ya, Masya Allah ya, Ibnu Qayyim ini detail. Saya membaca tulisan buku-buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, saya menyimpulkan Ibnu Qayyim itu memandang suatu masalah itu detail sedetail-detailnya. Kadang-kadang ya terfikirkan oleh kita, difikirkan oleh beliau. Hal-hal yang tidak mungkin dan belum terjadi
yang mungkinnya itu kecil, nggak mungkin lah kalau bahasa mungkin zaman dulu, itu dibahas. Itu beliau. Kemudian disebutkan banyak orang yang berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagaimana di kalangan mazhab Hanabilah, ashabu Ahmad, bahasanya ashabu Ahmad yakni para pengikut Imam Ahmad, ya, mazhab Hambali itu juga berbeda. Jadi kalangan mazhab Hambali pun menjadi dua pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan anak kecil juga ditanya, ya, karena anak kecil juga disyariatkan sholat, disyariatkan untuk doa dan lain sebagainya. Bahkan disyariatkan juga bagi kita untuk mendoakan anak kecil. Ya. Nah, masalah turunannya lagi adalah apakah mereka juga diadab atau tidak? Ya, oke ya. Turunannya ini. Pertama pertanyaan, yang kedua apakah diadab juga? Ya. Maka sebagian ulama mengatakan mereka ditanya tapi tidak diadab. Oke ya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka tidak ditanya, tidak juga diadab. Ada yang mengatakan mereka mendapatkan siksaan, oke, mereka diadab, ya, dan ditanya, ya. Maka mana yang paling rajih disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah? Karena gini, ada hadis disebutkan Rasulullah SAW itu mengatakan anak kecil, kalau kita tahu ada anak kecil meninggal dunia, maka dia didoakan. Dan salah satu doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yusma'u an Rasulullah SAW, doa dari Abu Hurairah ini ya, terdengar dari ucapan Rasulullah SAW mendoakan anak kecil yang meninggal itu dengan mengatakan Allahumma qihi adzabal qabr, ya Allah selamatkan dia dari azab kubur. Sekarang pertanyaannya, kalau anak kecil tidak diadab, ngapain Rasulullah mendoakan? Aneh kan? Paham ya? Ini aneh. Nanti kan dijelaskan oleh Imam Qayyim. Kemudian yang kedua, apakah dia ditanya? Maka jawaban yang paling benar adalah, yang paling sahih menurut Imam Qayyim adalah semua ditanya, tidak terkecuali. Ya, semua ditanya. Hamba Allah SWT ditanya. Ya, termasuk anak kecil akan ditanya. Ya. Yang kedua, apakah dia diadab? Maka ditakwil dan dijelaskan oleh Ibnu Jauziyah rahimahullah, mereka tidak diadab karena amal perbuatan. Oke, saya ulangi. Mereka tidak diadab oleh amal perbuatan karena amal perbuatannya tidak dianggap. Mau dia berbuat dosa, mau dia berbuat baik. Kalau berbuat baik, maka yang dapat pahalanya siapa? Orang tuanya, yang walinya. Tapi tidak dianggap. Maka bagaimana kok dia diadab terhadap dosa? Dia nggak punya dosa. Ini benar. Ya, ini benar. Yang berpendapat tidak diadab, secara mutlak salah juga. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang masih kecil, anak kecil di alam kuburnya, dia ditanya, iya, dia pasti akan ditanya. Tetapi dia tidak diadab oleh amalannya, tetapi dia akan tetap tersiksa di alam kuburnya. Kok bisa? Gimana? Nah, ini saya jawab. Bukan saya, Ibnu Qayyim, saya menjelaskan Ibnu Qayyim maksudnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, karena di sini Rasul mengatakan waqihi adzabal qabr, ya kan? Tidak ada ta'arud di sini, tidak ada ta'arud itu apa? Tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang lainnya. Paham ya?
Tidak ada kontradiksi. Maknanya apa? Semua penduduk kubur, saya ulangi, semua penduduk kubur mereka juga merasakan tersiksanya berada di alam kubur. Bukan karena dirinya, bisa jadi karena orang lain. Contohnya, bukankah Rasulullah, ini kata Ibnu Qayyim, bukankah Rasulullah pernah mengatakan wa innal janazah atau wa innal mayyit, ya? Oh, kamu kalau sebentar di sini sebutkan ya, saya agak lupa. Betul. Innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Saya ulangi. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yakni disepakati Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Sesungguhnya mayit itu akan yu'adzab, diadab, disiksa. Oleh karena apa? Oleh tangisan keluarganya kepadanya. Fahami hadis ini dulu. Apakah yang dimaksudkan itu berarti begitu keluarganya langsung diadab gitu? Ini pahami dulu ya. Tidak. Ya, meskipun sebelum ada yang berpendapat itu ya. Tapi kata Ibnu Qayyim enggak. Maksudnya di sini adalah orang ini tersiksa oleh karena tangisan keluarganya yang masih hidup. Keluarganya masih hidup nangisi dia jadi tersiksa. Kematiannya tidak diikhlaskan, ngerti nggak? Akhirnya dia tersiksa nggak? Tersiksa. Karena dia menyaksikan. Dia bisa menyaksikan nggak? Bisa. Dia bisa mendengar suara sandalnya kan? Begitu sudah pergi semuanya, dia dengar suara, mau kemana kalian kan gitu kan? Kok aku ditinggal sendirian di sini? Tapi yang hidup nggak dengar. Ya, kalau dengar lari. Ya. Ini masya Allah. Jadi nggak dengar. Padahal dia udah teriak-teriak, jangan tinggalkan aku begitu. Artinya dia juga tersiksa. Makanya bahasanya orang-orang yang di alam kubur itu hakikatnya juga tersiksa. Kenapa? Satu, kalau orang kafir nggak usah tanya, pasti disiksa juga dengan siksaan-siksaan karena perbuatannya. Orang yang berbuat dosa, iya nggak usah ditanya, pasti dia disiksa karena perbuatan-perbuatan dosa-dosanya yang pernah dilakukan dia di dunia. Adapun orang yang beriman, yang bertakwa, yang soleh, tersiksanya gimana? Satu, oleh tangisan tadi ya, tersiksa. Dua, apa? Kalau yang nangis ya, kalau nggak nangis ya nggak tersiksa. Yang dua apa? Dia tersiksa karena harus menunggu. Paham ya? Dia harus menunggu. Betul enggak? Makanya orang-orang yang soleh di alam kuburnya dikatakan kan, dia diperlihatkan tempatnya di surga. Seakan-akan antara dia dan surga bagaikan sejengkal. Apa yang membuat tersiksa? Sampai mereka mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat. Intermezzo dulu. Ini pembahasan terakhir ini. Segerakan hari kiamat. Kenapa? Biar mereka segera menikmati surga. Kan itu nikmat surga, nikmat alam kubur dia. Iya benar. Tapi di satu sisi dia juga tersiksa. Kenapa? Dia nunggu. Gampangnya analoginya Pak, gampang nih. Mohon maaf ya. Kita udah lapar, makanan sudah ada di depan, tapi belum bisa nikmati. Kira-kira gimana sih Pak? Paham ya? Nggak bisa. Nanti dulu masih tausiah nih, masih Bapak ini ya. Tersiksa nggak? Gampangnya begitu ya. Ini analogi yang saya sebutkan ini dari saya murni ya, supaya memahami apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Paham ya? Itu. Detail sekali ya membahasnya. Ini Ibnu Qayyim. Contoh lain yang dianalogikan oleh Ibnu Qayyim itu apa? Bukankah Rasulullah juga pernah mengatakan wasafaru qit'atun minal adzab? Perjalanan safar itu sebagian dari azab.
secuil dari adab kalau bahasanya. Iya enggak? Secuil dari siksaan. Karena orang yang bepergian hakikatnya tersiksa juga, meskipun orang bepergian seneng ya. Pakai pesawat kelas number 1. Ya semua eksekutif class. Tetap tersiksa enggak? Stres juga, enggak percaya. Saya waktu umroh kemarin, belum lama ya, September saya umroh. Saya dikasih hadiah oleh jemaah saya. Ustadz, nanti ada kejutan surprise dari kami insyaallah. Oh, apa tuh? Saya mikir batin apa ya surprise-nya. Tak pikir-pikir apa nih surprise-nya. Tiba-tiba saya masuk ke ruang, sebelum ruang tunggu, tiket saya di-scan nggak bisa. Bapak kesana dulu sama petugasnya. Bapak di situ dulu, tunggu di situ. Ini nggak bisa di-scan. Saya deg-degan. Ini kenapa tiket saya nggak bisa di-scan ini? Astagfirullah. Saya juga deg-degan lah gitu ya. Ternyata surprise nanti. 2 orang, saya sama teman. Kemudian lama saya nunggu kan. Ada apa ini? Saya udah harap-harap cemas. Mohon maaf ya. Karena apa? Faktornya saya juga cemas-cemas ya. Saya pakai bypass itu karena saya belum vaksin, tapi saya lanjut aja. Jangan-jangan ini gara-gara vaksin ini. Karena saya belum vaksin waktu itu. Sudah target harus berangkat. Waduh, nggak sempat, wis langsung. Wis, akhirnya sama teman-teman, nah Ustaz, langsung kita kawal. Dikawal alhamdulillah masuk cepat. Wah, jangan-jangan gara-gara vaksin ini saya jadi ini. Tiba-tiba dikasih, Pak, tiketnya saya ganti. Jadi bisnis class. Saudian bisnis class. Merasakan betapa nikmatnya. Saya seumur-umur naik pesawat bisnis itu ya baru 2 kali begini. Dari hadiahnya. Tapi itu kelas bisnis yang saya rasakan paling enak dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya saya pernah naik Batik apa Garuda yang bisnis ini, saya lupa. Tapi itu Saudian Airlines. Enak tenan bener. Itu kita bisa tidur, bisa masya Allah. Tapi antum tahu kan, seenak-enaknya di pesawat itu tetap tersiksa. Tiba-tiba kita lagi mau tidur, baru tidur, mungkin baru tidur sebentar, terdengar pengumuman pesawat turbulensi. Waduh, deg-degan saya. Ini kalau mati nggak jadi umroh nih saya. Beneran. Ini antum sama-sama naik pesawat, ya, nikmat kelas bisnis. Tapi resikonya sama. Kalau mati, jatuh mati juga. Betul enggak? Faham maksud saya? Safar itu kita padahal dia safar enak nih, nikmat, ya enggak? Nikmat. Atau mungkin dia safarnya pakai bis yang super enak, super mewah itu. Ya bisa tiduran, bisa tetap nabrak mati juga nanti kalau guling Iya enggak? Ngerti ya? Ini gambarannya begitulah. Paham ya? Makanya saya gambarkan tadi gampang aja. Surga itu ada di depan mata, udah ditampakkan depan mata, tapi nggak bisa menikmati surga. Aduh, ya Allah cepat segera adab, segera hari kiamat ya Allah, segera hari kiamat. Orang-orang mukmin yang bertakwa mereka selalu berdoa, ya Allah segera hari kiamat, biar cepat-cepat masuk surga. Orang kafir jangan hari kiamat. Iya enggak? Orang kafir bilang jangan hari kiamat ya Allah, jangan. Karena ngeri. Tempatnya di neraka lebih ngeri daripada siksa kubur. Waliyadzubillah. Ini saja yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT berikan keampunan bagi kita dan Allah menyelamatkan kita semuanya dari azab kubur. Ini ada pertanyaan, tapi udah jam 6 lebih. Silakan. Kalau nggak ada sudah saya tutup. Ya silakan. Berkaitan dengan roh yang sifatnya gaib, kemudian para malaikat jin yang dimensinya berbeda dengan manusia, kemudian mempunyai sifat yang gaib juga. Dalam konteks ini, apakah mereka juga diberikan roh yang karakteristiknya itu sama dengan manusia? Kemudian yang kedua, Ustadz, saya pernah mendengar statement bahwa
jika orang mengantarkan kubur pulang dengan 7 langkah, baru malaikat kubur datang untuk menanyai si mayit. Bagaimana dengan orang yang meninggal dengan versi yang berbeda gitu Ustaz? Contohnya dia tenggelam di laut atau meledak di pesawat. Itu saja Ustaz. Ada lagi? Ya, silakan. Ustaz, dari tadi tidak dibahas golongan orang-orang yang musyrik. Apakah karena termasuk orang kafir? Karena tidak dibahas di situ. Yang kedua, bagaimana dengan Nabi? Apakah mendapat juga pertanyaan kubur dan mendapatkan nikmat dan sebagainya? Demikian Ustaz. Baik. Bismillah. Yang pertanyaan pertama berkaitan dengan apa tadi? Roh. Apakah jin? Ya kan? Malaikat, kan kemarin kita bahas bahwasanya malaikat jin juga punya roh ya. Apakah roh mereka sama apa istilahnya? Kayak gitu. Susah saya buat susah ngomongnya. Mungkin karakternya terus spesifikasinya sama gitu ya, atau enggak? Urusan roh tidak pernah disebutkan tentang spesifikasinya. Tetapi sebenarnya nanti ada pembahasan di selanjutnya tentang roh itu Allah ciptakan jumlah, dalam bentuk jumlah. Jadi pertama kali Allah sudah menciptakan roh, barulah kemudian ketika Allah menciptakan jasad, Allah tiupkan roh satu. Paham ya? Istilahnya begini, kalau bahasanya Allah sudah menciptakan roh banyak sekali, sudah ini rohnya semua makhluk. Oke ya? Baru ketika Allah ciptakan malaikat, Allah kasih. Allah ciptakan manusia, kasih roh. Gitu ya. Adapun bahan pembentuknya, bahan rohnya, ya spesifikasinya apakah sama atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu urusan roh, urusan Allah SWT. Tetapi semua makhluk hidup punya roh, ya. Itu yang pernah kita bahas ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh ya. Kalau orang matinya tenggelam atau orang matinya dalam kondisi kebakar atau dia meledak pesawat, jasadnya nggak tahu kemana, gitu ya. Apakah dia akan mendapatkan alam kubur gitu ya? Tetap dia akan mendapatkan alam. Apakah dia akan merasakan hal yang sama seperti orang yang ditanya di alam kubur, sebagaimana orang yang dikuburkan gitu ya? Iya, dia akan mendapatkan pertanyaan yang sama, kondisi yang sama. Oke ya, meskipun jasadnya sudah tidak ada, maksudnya tidak terbentuk, tidak berbentuk. Kalau kebakaran hangus sudah sampai jadi debu, tahu yang dikremasi, ya, dikremasi habis, kemudian dibuang, seumpama. Apakah itu dia juga akan merasakan? Iya, sama. Seperti sebetulnya Allah mengatakan semuanya sama, mempunyai alam kubur, khusus jin dan manusia ya, khusus jin dan manusia, ya, paham ya? Ini. Terus tadi yang tanya para nabi, antum ya, apakah para nabi juga mendapatkan pertanyaan di alam kuburnya? Ya, kamu gimana? Ya, para nabi, wallahu taala a'lam, para nabi itu sebagai saksi untuk umatnya. Ya, sehingga dialah yang akan ditanya, tentang dialah akan ditanya. Paham ya? Makanya tadi umat terdahulu ditanya tentang Rasulullah enggak,
tentang Rasul dan Nabi mereka? Ya, ini pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam, para Nabi tidak akan mendapatkan hal yang sama seperti manusia biasa. Keistimewaan bagi para Nabi. Sehingga mereka ditempatkan di mana? Bersama para Nabi yang lain. Sebagaimana pada pernah dengar kisah Isra dan Mi'raj ya. Langit pertama bertemu siapa? Rohnya siapa? Nabi Adam. Langit kedua rohnya siapa? Nanti dicari ya. Ini ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, para nabi. Adapun pertanyaan yang pertama tadi, ini pertanyaan kedua yang sekaligus saya jawab ya. Pertanyaan pertama ya ini tentang apakah orang musyrik, kenapa nggak disebutkan orang musyrik? Iya, orang musyrik bagian dari kekafiran. Orang musyrik maka dia masuk dalam kategori orang-orang kafir. Sebagaimana banyak ayat disebutkan tentang hal itu. Termasuk Rasulullah sering menyebutkan contoh wan halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kafir atau musyrik. Paham ya? Ini menunjukkan orang musyrik dia sudah kafir. Ya, tentunya syirik-syirik besar. Ya, karena ada beberapa syirik kecil. Syirik kecil itu sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi wasilah menuju syirik besar. Orang riya, berbuat riya syirik kecil ya. Apakah dia kafir? Enggak. Maka dia masuk golongan orang-orang beriman. Hanya saja dia mendapatkan dosa karena dosa syirik. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Oh ya, silakan. Yang saya akan tanyakan adalah Ustaz, apakah menjaga sholat 5 waktu dan menjaga percikan air kencing supaya tidak mengenai pakaian itu bisa menghindarkan azab kubur? Dan yang kedua adalah kira-kira doa-doa apa yang bisa meringankan azab kubur dari saudara atau saudari kita yang telah mendahului kita? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya sampaikan, yang bisa menyelamatkan dari azab kubur secara umum adalah seluruh amal soleh, baik itu melaksanakan ketaatan maupun meninggalkan maksiat. Maka itu bisa menyelamatkan, termasuk yang antum sebutkan. Banyak sholat, ya kan? Itu bagian dari bisa menyelamatkan dari azab kubur. Wallahu ta'ala. Secara terperinci adalah beberapa hal yang pernah kita bahas. Satu, surat Al-Mulk, ya kan? Menghafalkannya, mempelajarinya. Yang kedua, apa? Yang bisa menyelamatkan dari azab. Ini menyelamatkan ya. Jadi dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Ya. Yang kedua, dengan sedekah salah satunya. Wallahu a'lam. Adapun yang antum sebutkan tentang apakah ada doa khusus untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita? Doa khusus Rasulullah sudah ajarkan banyak. Sebenarnya bukan khusus, banyak. Saking banyaknya saya bilang umum. Tapi itu kekhususan. Contoh, Rasulullah SAW selalu mendoakan gimana? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka ini bisa meringankan. Meringankan itu artinya apa? Ya bisa jadi dia tadinya diadab jadi nggak diadab, ya. Bisa jadi adabnya gede jadi kecil, atau bisa jadi adabnya yang lama jadi bentar. Intinya meringankan adab kubur. Ya. Termasuk doa umum siapapun, termasuk anak. Doa anak untuk orang tuanya. Maka ketika seorang berdoa untuk orang tuanya sudah meninggal, maka apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Maka itu adalah hadiah untuk meringankan di alam kuburnya. Kalau dia sudah tidak diadab, naik derajatnya. Ini ya. Jadi doanya banyak Rasulullah SAW mendoakan. Ya kan? Contohnya apa lagi? Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah berikan, ya Rabb kami, berikanlah keampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Ya kan? Kemudian apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan terhadap saudara-saudara kami yang duluan beriman. Siapa yang duluan beriman? Syamil, ini syamil
saya bahasakan susah. Saya bisa. Mencakup baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ngerti ya? Maka kita doakan supaya malaikat juga mendoakan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau kita mendoakan saudara sama muslim, malaikat mendoakan kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Kita akhiri dengan doa tulis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa atubu sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.